Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqqaha fid dini man istafahu minal ulama'il alam. Allazi ja'alahumul kawakiba yahtadi biha lakiz zulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa namanna bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Maka melanjuti daripada bait ke 301 masih dalam perihal sholat. Akan masuk pada bab yaitu syurutus sholat atau syarat-syarat sholat. Syurutuhal islamu wa tamyizu bisab'i fi ghalibi wa tamyizu lil fardi min nafli lima yastagil wal fardu la yunwa bihi tanaful. Syurutuhal Islam, syarat-syarat sholat. Yang pertama, orang yang sholat itu yang diwajibkan itu orang Islam. Syaratnya Islam atau Islam ini syarat apa namanya, syarat-syarat sahnya ya, bukan wajib sholat. Kalau wajib sholat, orang murtad masih wajib sholat. Orang udah murtad nih masih wajib sholat, asalnya Islam. Terus murtad, masih ada kewajiban sholat gak? Masih. Cuman dia sholat kagak sah. Jadi ini syarat-syarat sehingga sholat itu bisa sah. Syurutuhal Islam, yang pertama Islam. Wa tamyiz, yang kedua pinter. Maksudnya pinter berakal, bukan orang gila. Bukan. Wa tamyiz. Nah, tamyiz itu lisab'i fi ghalibi, itu tamyiz itu pada usia 7 tahun. Udah 7 tahun tuh udah, kalau tamyiz tuh udah 7 tahun udah tamyiz. Wa tamyizu lil fardi, dan bisa membedakan lil fardi min naflin lima yastasil. Yang tiga, bisa membedakan antara fardu dan sunah-sunah. Dia tahu mana yang fardu dalam sholat, mana yang sunah. Lima yastasil, bagi orang yang menyibukkan bagi dia untuk belajar ilmu fikih, ilmu tentang wal fardu la yunwa bihin, dan tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Jadi yang tamyiz, kita ulang tuh, yang tamyiz tuh, tamyiz itu artinya pinter tuh berakal. Walaupun dia belum balik tuh, kan belum ada kewajiban, tapi dia udah masuk syarat sah gitu. Jadi kalau tamyiz tuh ciri-cirinya tuh, kalau fisik ya sehat, udah sunat kalau laki. Itu tamyiz. Baru kalau dia sholat, itu sholatnya bisa diterima. Kalau kita berjamaah bisa diterima. Kita imam, dia makmum. Atau dia makmum, dia imam, kita makmum, boleh. Walaupun dia belum balik. Makanya jangan heran kalau ada di video di Timur Tengah tuh, ada anak kecil jadi imam, padahal SD, balik aja belum, tapi suaranya bagus, fasih, jadi imam. Sah nggak sholatnya? Sah. Kalau berbalik. Jadi beda antara syarat-syarat sholat
dengan yang wajib sholat itu beda. Kalau yang punya kewajiban itu balik. Jadi anak kalau udah 7 tahun, orang tua tuh walaupun dia belum memiliki kewajiban karena dia belum balik, kita tuh yang orang tua tuh wajib nyuruh dia sholat. Nyuruhnya wajib, dia ngerjainnya nggak wajib, ngerti gak? Tapi kita nyuruh buat ngedidik itu hukumnya wajib. Kalau ini cuma aja nih subuh ajan atau zuhur, ya masih anak-anak kita dimin aja gitu, padahal udah tamyiz dia, sunat udah sunat. Kalau laki-laki udah sunat, tahu cara pakai baju, tahu kalau cebok udah sendiri. Tamyiz tuh, ciri-ciri tamyiz tuh cebok sudah sendiri. Kalau masih dicebokin belum tamyiz. Ada orang umpama 7 tahun 8 tahun cebok masih cebokin, nah berarti belum tamyiz. Artinya kecerdasan. Namanya dibilang cerdas, pinter, berarti ini anak IQ-nya kurang karena belum bisa cebok. Usia 7 tahun 9 tahun belum bisa cebok. Belum bisa ngerasain nih dia punya panca indera di kulitnya nih membedakan antara bersih atau kotor tanpa melihat, belum bisa. Kalau kita udah ngerti, keset, licin, udah ngerti, dia belum paham. Nah itu berarti tuh anak belum bisa cebok. Kalau belum bisa cebok, walaupun usianya udah 7 tahun, itu nggak masuk tamyiz. Syaratnya tamyiz itu cerdas, minimal umumnya 7 tahun tuh anak harusnya udah cerdas. Jadi kalau ada anak kita nih 7 tahun belum bisa cebok sendiri, nah itu harus dikasih tambahan vitamin. Artinya dia ada telat. Nah gitu, harusnya 7 tahun tuh udah ngerti, ngomong udah bisa gitu. Udah lancar, tahu mana yang tahu dia, mana kotoran mana bukan kotoran, tahu. 7 tahun tahu warna, tahu apa, banyak yang dia tahu dah gitu. Jadi, walaupun dia belum punya kewajiban tuh dia sendiri tuh, karena dia belum balik kan, belum ada kewajiban tuh, belum menjadi seorang apa namanya tuh mukallaf. Kan ada tamyiz dan mukallaf. Ini baru ngomong tamyiz doang nih, belum ngomong mukallaf. Karena ini masuk syaratnya sholat, jadi tamyiz 7 tahun tuh udah syarat, artinya boleh disolat. Kalaupun jadi imam kalau memang dia cerdas, fasih, bacaannya bagus, ngerti hukum-hukum di dalam sholat, ngerti, bukan sekedar bagus doang. Jangan sampai nanti dia lupa, dia kagak tahu, itu belum paham. Jadi walaupun usia itu dia tetap harus belajar ilmu fikih tentang sholat, maka dia tahu tentang yang mana yang sunnah, mana yang wajib. Dia tahu. Boleh tuh imam, dia jadi imam, kita jadi makmum yang tua-tua, boleh kalau memang dia memenuhi syarat. Jadi orang tua wajib, kalau anak udah usia 7 tahun wajib diingetin, wajib diperintahkan untuk mendirikan sholat. Jangan biarin anak kecil ini, jangan, tetap kita wajib. Kalau kita enggak perintahin, kita yang dosa gitu, enggak ngasih tahu anak yang udah tamyiz untuk mendirikan sholat, dosa kita. Tapi kalau dikerjain juga kan dia belum ada kewajiban, tapi merintahnya itu hukumnya wajib orang tua. Wa tuhru malam yu'fa anhu min ghabath sauban makanam badanan wa min hadas. 5, yang kelima syaratnya apa? Yaitu wa tuhru, yaitu suci dari najis yang tidak dimaafkan. Malam yu'fa, dari najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan itu kan yang kecil-kecil, kayak seumpama darah nyamuk, itu najis dimaaf. Sentilan aja itu namanya najis dimaaf, bukan najis kotoran yang berhukum sedang, apalagi yang berhukum berat atau yang berhukum ringan, bukan. Yang disebut malam yafu itu yang tidak dimaaf, itu najis-najis yang kategori berat, sedang, ringan, sedang tuh kayak pipis bayi,
itu kategorinya ringan. Tapi kalau kita kena belum dibersihin ya tetap itu nggak lam yu'fa, nggak bakal bisa diterima, harus tetap dihilangi. Kayak yang disebut malam yu'fa itu yang yu'fa itu yang dimaaf itu najis kecil. Najis kecil ya itu kayak tadi nyamuk ketepok ada darahnya dikit lagi sholat. Nah kan ada darah tuh, dimaaf tuh dikit gitu, itu namanya yu'fa. Kalau gusi berdarah? Hah? Gusi berdarah. Nah kalau gusi berdarah jangan ditelen. Kalau ada selampe, ambil selampe masukin sembari sholat ya. Asal jangan ngomong aja. Jadi tuhru malam yufa anu min khabasi sauban, yaitu suci dari najis yang tidak dimaaf, baik pakaian orang yang sholat, sauban pakaiannya, makanan tempatnya, badanan atau badannya, minah hadas yaitu suci dari hadas, badannya ke tempatnya itu suci dari najis. Lalu yang keenam, wamin hadas, syaratnya orang mau diri sholat harus suci daripada hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudhu kalau mau sholat. Sholat banyak kotoran cicak. Nah, kalau kotorannya banyak, kalau kotoran justru gini, najis dimaaf itu apabila hukumnya tuh kayak hukum terbalik. Hukum terbalik tuh gini, kalau sulit rasanya menghindar, kan berarti banyak ya. Kayak itu dimaaf, sekalipun banyak. Jadi di rumah tuh banyak cicak, banyak, mau sholat di mana aja nggak bisa. Udah pasti cicak lah, ada aja cicak. Binatang yang kecil, bukannya tikus, bukannya kotoran tikus. Cicak itu kan najis, jatuh di baju. Kalau cicaknya jarang, batal sholatnya, harus ulang. Tapi kalau memang cicaknya banyak, susah dihindari, dimaaf. Jadi kayak hukum terbalik. Nah, ngerti? Tapi ya itu hukum terbalik tuh. Najis yang dimaaf justru hukumnya terbalik karena sulitnya menghindar. Nyamuk, belum nyamuk banyak. Habis kita sholat, kebetulan badan keringetan. Yang asam tuh agak asam badan. Nyamuk kok datang. Hindarin susah. Gimana hindarin? Ditepok. Ya. Darahnya ada kan? Nah, dimaaf. Gitu. Jadi kayak hukum terbalik kalau untuk sesuatu yang dimaaf. Bukan karena banyaknya. Justru kalau banyaknya itu karena sulit menghindar karena banyaknya, nggak bisa, nggak ada tempat lain. Memang susah. Cak. Udah diusir datang lagi. Nah, itu sulit namanya. Nah itu kalau kayak gitu malah dimaaf. Tapi kalau jarang, nggak ada cicak, di rumahnya nggak pernah ada cicak. Ujuk-ujuk ada cicak, ujuk-ujuk. Kan kita nggak tahu Ustaz, kalau lagi sholat kan lagi konsen nih, tiba-tiba dia buang air atau gimana pada saat kita tahu baru udah salam, berarti tahu nih. Nah ini kapan jatuh nih? Iya gitu, ulang salah. Gitu karena jarang cicak. Tapi kalau banyak cicak, emang banyak, nggak bisa lagi sholat kecuali di situ. Biar oke udah sekalian. Cicak banyak nih di atas. Ada yang mundar mandir, susah dihindarin. Kita udah ke sono namanya cicak, entar di jalan ke sana. Gitu. Tapi kalau dikenal, rumahnya mah bersih, nggak ada cicak. Ujuk-ujuk ada. Nah itu. Meskipun dia jatuh di sejadah? Iya sama, tempat sujud. Nggak boleh, nyingkir. Maksudnya nyingkir aja. Yang dimaksud tempat sholat itu tempat di mana kita sujud. Umpama ada kotoran di luar lokasi kita sujud, nggak dihitung, nggak ada masalah. Kadang cicak tuh ada di pinggir-pinggiran tembok tuh, di ujung sini nih, karena dia berak tuh, jatuh sini. Kita sholat sebelah sini nih, bedanya cuma satu jengkal, nggak apa-apa sah. Yang nggak boleh itu tempat kita sujud.
Pokoknya mah sebatas tempat sujud kita apa? Nih semua gitu nih. Berdua. Apa tuh? Geser. Aja. Sujud itu di sini. Ya kalau lagi jamaah gimana? Mana? Kalau lagi jamaah. Gampang itu. Langkahin. Kalau kotorannya kecil dan bisa disingkirin, singkirin. Umpama kita ngantongin tisu apa-apa. Oh, Itu kita aja. kalau tisu nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu. Kan gini sebenarnya. Bergerak 3 kali itu bergerak yang Itu tidak aja. ada manfaatnya untuk sholat. Hmm. Kalau ada manfaatnya boleh. Malah ada pendapat ulama lain tuh mau berapa kali juga bergerak kalau ada manfaatnya boleh. Ya seperti bergeraknya kita udah nggak bisa ngindar. Bocah tidur di depan mau sujud, emang mau nibarin bocahnya gitu. Kan bergerak tuh. Udah pasti lebih dari 3 kali tuh. Kalau gitu ya bergerak. Singkirin dulu kalau asal dadanya nggak keluar dari kiblat masih sah. Itu nggak apa-apa. Dia gendotan turunin dulu baru sujud. Emang tuh gak gerak kan gerak. Itu sah sholat. Gitu. Yang nggak sah itu bergerak 3 kali nggak ada manfaatnya buat sholat. Nggak ada manfaat buat sholat. Saatnya mau sujud tiba-tiba ada kayak yang tadi dia bilang kotoran atau abu gitu nggak bersih kita niup gini gitu boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu nyapa Gini ya? sesuatu ya nyapa atau yang udah nempel di dahi disapa gitu. Sesuatu debu gitu. Kalau debu kan dimaaf. Yang nggak boleh, yang nggak dimaaf tuh kertas. Kalau nempel lagi sholat tisu ada di bawah. Maksudnya dia mah supaya jidatnya bersih. Iya, tatakan. Emang nempel tisunya ke bawah. Nah, Terlalu. itu kalau dia turunin tuh tisu itu dihitung 1 gerak. Jadi kalau kecil, kalau sesuatu yang banyak cicak tuh kan itu dimaaf. Yang penting jangan kena baju kita. Iya. Gitu. Tapi jangan juga udah tahu teh cicak di situ, umpama sengaja. digelar saja di situ. Itu nggak boleh. Soalnya dikit. Bersihin dulu kalau enggak gitu ya. Iya, paling bagus ya bersihin dulu. Kayak gitu. Wa ghairu huratin sutratul lil aurat, menutup aurat. Min rukbati li surah, dan selain. Wa ghairu huratin, dan selain orang yang merdeka gitu tuh ya. Wa ghairu huratin 'alaiha sutra. Dan selain wanita yang merdeka alaih atas dia itu ya kan sutratul aurah, menutup aurat. Min rukbah li surah, itu dari lutut ke pusat. Jadi kalau auratnya laki-laki Booster sampai lutut. ya itu dengkul dari pusar atas pusar, bukan pas banget pusar, nanti pas dia tuh atas pusar dikit turun sampai di bawah lutut sedikit. Nah, itu namanya aurat laki sesama laki. Tuh, auratnya di situ. Jadi kalau lagi blegot, Iya buka baju meleding. buka baju, pusarnya kelihatan, haram. Main bola, dengkulnya kelihatan, haram. Laki padahal yang nonton, nggak boleh. Meskipun nggak ada nafsu tuh Tan. Nggak boleh. Maksudnya kan kita kan kayak orang biasa gitu, udah biasa gitu Iya. ya. Haram tuh. Jaga aja sesuatu yang udah diperintahkan. Iya. Nah kalau auratnya perempuan yang budak itu seperti auratnya laki-laki. Oh, udah. Budak. Budak Wanita. itu dikatakan budak itu termasuk pembantu bukan? Bukan. Pembantu tuh namanya karyawan. Budak tuh udah nggak ada. Sababnya adanya budak karena satu peperangan. Menang, Dia tawanan. dapat hadiah tuh bagi budak. Baru situ tuh. Jadi kalau nggak ada, sekarang udah nggak ada. Ada budak. Kalau daerah masih ada daerah perang tuh ada. Kalau daerah Jawa Barat ada budak letik. Nah, Nah, Kecil lah.
budak Si bangor. Budak bangor. Jadi kalau perempuan yang merdeka itu auratnya seluruh tubuhnya. Kalau di dalam sholat, muka sama telapak tangan yang boleh dibuka. Kalau di luar sholat, yang kuat tuh semuanya Ditutup tutup. pakai cadar gitu ya. Masih ada ulama memperbolehkan muka sama telapak tangan seperti auratnya sama. Pada sholat ya. Jadi kalau ada perempuan dia buka, berarti dia nurunin derajatnya ke arah budak. Jadi pakaian yang Dibuka. seksi itu lagi nurunin derajat ya budak. Artinya namanya budak Kotor. ya, derajatnya kan di bawah. Ibahin. Jadi bukannya fashionable, bukan orang yang cinta fashion, itu dia lagi ke arah budak. Nah, lagi jadi harga dirinya tuh. Lagi ngejatuhin harga dirinya. Nah, gitu. Jadi kalau orang ngerti, ya namanya budak. Wajar kalau nanti di jalanan ada yang nyolek, ada yang kan gitu, namanya budak. Wa khurrutun, dan auratnya perempuan yang merdeka la wajhi wal kaf, itu selain wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bima la yasiful launa walau qudrata, dan hendaklah menutup dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulitnya, meskipun penutup itu berupa air yang benar. Seandainya ada lumpur buat jadi penutup, umpama bajunya robek, di sono mau lewat sono banyak perempuan, banyak laki, gimana caranya nih? Ambil lumpur tuh sampai kayak gitu, lewat sawah nih, tahu-tahu sobek pakaiannya, jangan kelihatan betisnya. Sono mau lewat sono, lewatnya lewat sono, udah laki-laki, ambil tuh lumpur sawah, lap digoreng, buat nutupin dia punya kulit. Sampai segitunya. Ini kan kagak. Udah ketutup, Buka diangkat dia buka. disobek. Lagi naik motor tuh, anak sekolah. Udah tahu, atasnya jilbab. Pas naik Pendek. nggak miring kan, Enggak. dibuka, ditarik, habis bahannya kemana-mana, karena nggak pakai celana. Nggak masalah. Nah kalau udah ditutup, ya kan. Jadi kalau yang disebut nutup aurat tuh dua. Satu, menutup warna kulit. Kedua, menghilangkan bentuk tubuh. Itu dua syaratnya yang disebut penutup. Itu aja yang disebut syar'i. Disebut hijab sesuai syariat itu syaratnya dua. Menutup bentuk tubuh, menutup warna kulit, selesai. Jangan juga kulitnya ditutup. Apa ya kalau celana? Iya. Stocking. Iya. Legging. Legging. Tapi leggingnya warna kulit. Nah ini dablek. Oh, boleh. Sama aja. Cari yang hitam. Legging tuh hijau, yang orang bilang nggak mungkin itu warna kulit. Hitam, hijau, gitu, oranye kayak terserah dah. Mau norak dikit nggak apa-apa, merah. Jangan pilih warna-warna Itu. vintage, warna. Ya, warna-warna Kulit. kayak Warna kulit. darkbone gitu ya. Darkbone, coklat. Nah itu namanya nyari gara-gara gitu. Jadi orang penasaran kan, yang dilihat Makasih itu ya. bener apa stocking. Jadi Dari kalau jauh. beli sesuatu Legging. yang menutup legging itu jangan warna kulit, jangan, itu malah nggak bener gitu. Jangan juga walau udah ketutup nih, auratnya udah ketutup bagus, jangan pilih warna baju yang mencolok kalau jalan di muka umum. Ya. Umumnya nih di Madinah, di Mekah Hitam. itu hitam atau putih. Di keliling Ka'bah pakai warna oranye, warna pink, itu jadi haram walaupun auratnya semua ketutup. Karena apa? Karena menjadi pusat perhatian. Itu pasti dilarang. Coba-coba aja kalau ada cewek nih, wanita muslimah masuk situ mau tawaf, tapi pakaiannya itu yang nggak umum, warnanya oranye, orang ngejreng gitu, pasti di stop, ditegur sama askar itu.
suruh ganti, pulang ganti, pasti itu kalau mau tahu. Jadi beli pakaian, beliin bini, beliin anak perempuan, jangan yang warna-warna kulit, itu bikin orang penasaran. Jangan warna lain, umpamanya banyak warnanya merah gitu, warna merah. Berarti berat juga ya kalau punya anak perempuan ya. Ya kagak berat ngejalanin doang, kan berat kalau nolak. Agama suruh begini lo kagak mau tuh, nah berat, kan tinggal nurut aja sama. Yang jadi berat itu kalau nolak. Nah situ dulu dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa insyaa'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wal masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah an Allah yanawwir qulubana wa qalibana ma'at taqwa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina adnan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.